Oke Kak, menanggapi kisru Gus Miftah yang saat ini sedang Lo viral. deket banget sob, coba lihat muka Bagus, gue. bagus. Ini Mau pakai bagus. flash gak? Enggak. Kalau pakai flash jadi kayak ini, kayak mayang ntar. Oh anjir. Mayang. Bener. Ya, let's go. Ya, lanjut. Kak, menanggapi Gus Miftah ini kan beberapa 90% masyarakat Indonesia kan menghujat gitu. Tapi berbeda dari Karatu ini, malah kayak seakan-akan kayak mendukung, iya. Seperti apa nih Kak melihatnya? Gini, menurut aku Gus Miftah memang salah banget, 100% salah dalam adabnya untuk apapun itu guyonan atau apa ketika menyakiti hati orang lain itu tidak baik. Yang dipermasalahkan sama masyarakat Indonesia khususnya netizen adalah kenapa seorang Gus bercandanya seperti itu, lalu muncullah video-video lawas yang dia ngatain sinden. Itu kan dia sedang tidak berdakwah. Kalau kalian lihat tuh informasi jangan sepotong-sepotong. Kenapa saya berada di tengah? Saya ingin menjadi muslim yang baik. Ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan, ustadz, gus, kiai atau apapun itu, kita di sini manusia pasti tempatnya salah. Enggak mungkin enggak. Hujat sekali cukup, hujat keterusan jangan. Makanya aku selalu bilang, di dunia entertain itu kalian boleh puji sepenuhnya, benci sepenuhnya. Jadi jangan berlebihan. Karena nanti ketika Gus Miftah tiba-tiba tahu-tahu 1 bulan kemudian melakukan kebaikan, kalian langsung puji-puji dia lagi. Nanti satu kesalahan kalian caci dia lagi. Emang kalian gak capek? Aku pribadi pernah disebut sebagai Ratu Rizky Nabila hatinya seluas samudra. 1 kali aku bikin salah, kalian hujat aku, hujat anakku. Jadi aku ngerti perasaan Gus Miftah. Kalau bisa di breakdown kayak gini, ada seorang penjual es teh di tengah kerumunan, ternotis oleh Gus Miftah, mungkin sedang ngebayol. Dan kalau memang mau serang, jangan serang hanya Gus Miftahnya, tapi seluruh orang yang duduk dan bahkan jamaatnya yang tertawa di tempat tersebut. Karena ada kemungkinan jamaat atau jemaah yang mempertawakan itu juga ikut ngatain Gus Miftah. Itu yang aku gak suka. Kalau memang kita muslim yang baik, berkatalah yang baik, ngetiklah yang baik, bertuturlah yang baik, beropini yang bijak itu. Yaudah, dia salah, hakimi itu. Habis itu udah jangan kemana-mana sampai harus begini begitu. Toh dia juga udah mundur dari jabatannya kan. Kurang apa lagi? Kalian maunya apa lagi? Mau ngancurin karirnya nggak mungkin, karena dibalik salahnya dia, kebaikannya dia juga banyak. Mualafin Deddy Kobuser salah satunya. Jadi masa karena satu kesalahan kalian lihat itunya aja gitu loh. Untuk bapaknya saya berempati dan bersimpati atas kejadian itu, tapi cara Allah memang sangat-sangat tidak terduga. Lewat kesalahan dan kelalaiannya Gus Miftah, Bapak diangkat derajatnya dan didapatkan berkat dari malam itu gitu. Jadi sudahi saja. Tapi kalau menurut lu kan tadi ngomong adab ya. Kalau dia bilang dia guyonan atau spontan, terus menurut lu gimana sih? Gak bisa bro, gini bro, gue dulu pernah pakai cadar. Alasan gue lepas cadar tuh ada alasannya. Ini dunia industri, netizen gak paham itu gitu. Ini industri, manusia yang sempurna tuh cuma Nabi Muhammad. Lu berharap apa? Gak bisa berharap, gak bisa. Kak, tapi sebagai seorang perempuan gimana sih ngelihat ibaratnya pemuka agama sekaligus utusan presiden mengatakan hal yang tidak senonoh? Nah ini jangan bawa utusan presidennya. Dia datang di tempat tersebut sebagai pendakwah, bukan sebagai utusan presiden. Gak ada sebenarnya sangkut pautnya. Jadi sebenarnya ketika aku melihat Gus Miftah mengundurkan diri, aku kayak korelasinya di mana nih, hubungannya apaan? Gak ada tuh. Gitu. Kecuali dia lagi tugas kenegaraan, guyon begitu, mundur, fair, adil, gitu loh. Jadi buat netizen, Gus Miftah sedang berguyon, guyonannya kalian gak suka, tapi satu jemaat, bahkan Habib yang duduk sebelahnya tertawa, kalian gak serang itu. Gus Miftah berbesar hati dengan mengundurkan diri, itu sudah lebih dari cukup. Bahkan itu, kalau gue kan pada saat kisru kan tetap di entertain, ya kan, tetap maju. Gus Miftah nyopotin jabatan yang itu kan bentuk dia
menyesali guyonan itu. Padahal kan gini loh, di setiap daerah guyonannya juga beda-beda. Iya kan? benar. Ada yang Jawa ngapak, Jawa ini, Sunda itu, Sunda halus, Sunda kasar. Makanya kenapa aku beda sama yang lain? Jujur ya, mungkin karena TikTok, karena Iya. itu viral. Karena aku ngerasain, aku dulu dipuji-puji, tiba-tiba aku bikin salah, ditai-tai. Iya benar. Iya. Terus apa ya, pelajaran yang dari ini nih yang didapat apa sih untuk pendakwa yang lainnya atau buat siapa gitu? Siapalah saya untuk ngasih pelajaran. Saya aja masih belajar tiap hari. Intinya netizen stop menghujat orang secara berlebihan dan stop memuji seseorang secara berlebihan. Nggak baik gitu. Kecuali kalian memuji Nabi Muhammad berlebihan, oh itu bagus, bagus tuh. Mau kiai, habaib, apalah itu, mau usah berlebihan, banyak dosanya, kalian aja nggak tahu. Kak, tapi kan sebagai seorang perempuan nih, dirimu lah dianggap Ya. ketika ada lawan bicara yang mengatakan bahwasanya apa yang seperti dikatakan Gus Miftah, apa sih yang ada di perasaan dirimu? Pada malam itu ya, Iya. kecewa, berindih ya, kecewa. Mungkin pada saat lagi nenteng bakul itu es ya, kalau saya jadi bapak es-nya udah nangis di tempat. Kalau saya, maka kan saya bilang salah. Cuman kalian mau apa? Salah, sakit. Sampai detik ini pun mungkin bapaknya belum bisa maafin, mungkin sudah maafin alhamdulillah. Tapi kalau aku jadi bapaknya, mungkin aku belum bisa maafin, mau udah diumrohin kayak, mau udah viral kayak. Karena kan perkataan seseorang tuh bekasnya susah ya gitu. Ingat banget. Kak, tadi kakak sempat membedakan antara dunia entertain sama real life. Itu kan Gus Miftah sebagai sosok yang mempunyai banyak followers. Artinya kan dia bisa memberikan dampak buruk lah untuk followers-followersnya ketika dia tetap tidak diusut kayak seperti sekarang, Kak. Gini, Seperti apa? netizen dari sekian jam, 2 jam ya minimal pendakwa itu berdakwah. Kalian cuma lihat potongan bagian ST itunya aja. Guyonan-guyonan yang lainnya, ceramah yang baik lainnya, kalian tonton full gak? Kalian tonton 60 detik, 15 detik, 45 detik maksimal. Sisa dari itu peringatan-peringatan untuk berbuat baik. Masa yang kalian notice cuma bagian jeleknya doang. Saya nih manusia nih, ya udah 70% dosa, amin-amin 30% pahala. Amin-amin loh, itu masih amin-amin. Jadi ya udahlah, dia salah, guyon seperti itu saya pun tidak suka karena itu nyakitin. Kalau saya jadi bapak ST-nya tadi perumpamaan, saya nangis di tempat, mungkin pingsan karena sakitnya. Tapi kalau dihujat berlebihan, padahal Gus Miftah sudah berjiwa besar, mengundurkan diri, padahal itu tidak pada konteksnya, ya sudah. Mau apa lagi? Pelajaran yang lo dapat dari ini gimana? Nggak usah muji orang terlalu berlebihan. Kalau benci jangan berlebihan. Kayak waktu dulu kasus Mayang dibenci, sekarang apa-apa Mayang, Iya. apa-apa Mayang. Udah deh, kemarin aku dipuja-puja, sekarang aku nafas itu salah. Udahlah, nggak usah berlebihan. Kak, mungkin terakhir Kak ada yang mau disampaikan untuk Gus Miftah, karena kan terakhir dia mengundurkan diri sampai kayak bersedih, kayak Oke, menyesali gitu. untuk Gus Miftah, saya Ratu Rizky Nabila. Saya pernah berada di posisi Gus Miftah. Dulu Gus Miftah diagung-agungkan dikarenakan Gus Miftah memualafkan diri Kobusier. Sekarang satu kesalahan Gus Miftah, guyonan yang memang aku akuin itu parah Gus. Tapi dengan kerendahan hati Gus Miftah, memang cara dia berbicara seperti itu, cara dia merangkul lawan bicara seperti itu, semua sekarang napas aja kayak Gus Miftah salah. Saya justru pesan bukan ke Gus Miftah, tapi ke netizen. Udah, beliau sudah mengakui kesalahannya, beliau sudah meminta maaf, beliau datang, bahkan beliau mengundurkan diri yang tidak ada hubungannya gitu. Oke, thank you.